Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Arniana, guru kelas 6 SD Negeri 142 Oku, Sumatera Selatan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk menghadirkan keseruan belajar bersama peserta didik tercinta dengan menggunakan media pembelajaran Jangan Panik dan asesmen menggunakan game Word Wall. Bapak Ibu Guru, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi pembelajaran di kelas yang monoton? Guru hanya menggunakan pembelajaran klasik yang berpusat pada guru sehingga peserta didik merasa bosan, jenuh dan tidak bersemangat mengikuti pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar yang menurun. Jangan Panik ini adalah akronim dari pembelajaran dengan papan interaktif. Sebagaimana diketahui di kelas 6 SD sedang mempelajari materi tentang adaptasi makhluk hidup. Masih banyak murid yang enggan dan tidak bersemangat untuk mengikuti materi tentang adaptasi hewan dan tumbuhan ini sehingga berimbas pada hasil belajar siswa yang rendah. Kalau belajar maunya gimana senangnya Zil? Kalau aku pengen bermain game agar tidak bosan di kelas belajar dan tidak hanya belajar di buku saja, yang gerak-gerak kayak gambar, main bola. Untuk mengetahui kesiapan belajar dan kemampuan awal peserta didik, guru melakukan asesmen kognitif awal pembelajaran sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Ada 3 poin dalam praktik baik kali ini, yaitu 1. Belajar seru dengan media Jangan Panik, 2. Menghasilkan produk sesuai minat dan kemampuan peserta didik, 3. Asesmen yang menyenangkan. Untuk itu saya sebagai guru ingin memberikan pembelajaran yang menarik, interaktif dan juga menyenangkan dengan menggunakan media ajar papan interaktif atau yang disingkat dengan Jangan Panik. Media ini mirip dengan permainan ular tangga yang saya modifikasi dengan gambar dan pertanyaan interaktif disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Papan interaktif ini saya desain menggunakan aplikasi Canva dan dicetak dalam bentuk banner agar mempermudah dalam penggunaannya. Bapak Ibu, berikut cara menggunakan media pembelajaran ini di kelas. Selamat menyaksikan. Saya mengawali pembelajaran dengan menghadirkan keceriaan dan membangkitkan semangat peserta didik. Gimana udah siap belajar hari ini? Siap! Are you ready? Yes! Ready! Baik anak-anak, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Cicak! Kalian tahu tidak bagaimana apa yang harus dilakukan cicak jika dia merasa terancam? Supaya apa? Supaya dia bisa melepaskan diri. Supaya dia bisa melepaskan diri dari ancaman. Hari ini ya kita akan melakukan misi. Ada 3 misi kita hari ini. Misi pertama itu adalah nanti bagaimana kita bisa mengetahui adaptasi makhluk hidup dengan cara menggunakan media pembelajaran yang sudah dibuat, ya. Namanya Jangan Panik. Namun sebelum kita bermain dengan media interaktif ini, dengan Jangan Panik ini, Ibu akan memberikan dulu kalian pemahaman materi ya. Bahkan bentuknya adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Mana? Ini tuh paru burung kan, paru bebek, berbentuk yang tadi bebek nih. Untuk ini punya sama ada ya. Jadi si parunya itu supaya bisa untuk bebek. Mana? Itu putri malu. Cara beradaptasinya gimana dia? Apa tuh? Dia asal disentuh, ketutup. Coba. Ada lagi nggak putri malu? Ini banyak. Mana? Sini. Ini Bu. Oh iya. Guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diarahkan untuk berbagi tugas, 1 orang sebagai pemain, 1 orang sebagai pelempar dadu, 1 orang bertugas merangkum jawaban dari pertanyaan trivia dan penjelasan gambar yang didapatkan saat temannya bermain. Dan 1 orang akan bertugas mempresentasikan kesimpulan dari pemahaman materi yang didapatkan setelah permainan selesai. Setiap perwakilan kelompok bergiliran melempar dadu dan maju sesuai dengan angka yang keluar. Ketika pemain mendarat pada kotak tersebut, harus menjawab pertanyaan trivia tentang adaptasi hewan dan tumbuhan atau menjelaskan fakta menarik tentang gambar tersebut dengan benar. Jika benar, maka akan lanjut untuk melempar dadu. Jika salah, pemain akan dipindahkan ke kelompok berikutnya. Begitu seterusnya.
Permainan berlanjut hingga ada kelompok yang mencapai kotak akhir. Kelompok yang mencapai kotak akhir dan menjawab pertanyaan dengan benar adalah pemenangnya. Dua kelompok tersisa tetap melanjutkan permainan hingga selesai. Iya, betul sekali. Yuk ke sini, finish. Menang. Dah, kelompok ini finish. Tinggal dua kelompok lagi, lanjut. Waktunya kalian membuat presentasi. Permainan selesai, guru mengarahkan setiap kelompok untuk mempersiapkan hasil rangkuman dari permainan interaktif. Ada yang dengan infografis, ada yang dengan atau bercerita ya, ada yang bisa dengan lagu. Diferensiasi produk dikelompokkan berdasarkan minat peserta didik. Kelompok peserta didik yang memiliki minat menggambar akan membuat presentasi dalam bentuk gambar. Sudah dimulai. Kelompok peserta didik dengan minat menulis akan membuat infografis dan narasi tentang jenis-jenis adaptasi. Kelompok peserta didik dengan minat bernyanyi akan membuat lagu dan menyanyikannya berdasarkan materi yang sudah dipahami. Adaptasi tumbuhan dari kelompok 1. Di sini kami menjelaskan tentang hewan yang bernama buah. Contohnya dari pohon yang warna hijau hingga ke pohon yang warna coklat. Kami dari kelompok 2 membuat infografis tentang adaptasi dalam dunia hewan. Berbagai cara yang beradaptasi secara fisik. Oke, silakan tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 akan menyanyikan lagu yang berjudul adaptasi tumbuhan. Kartu tanda Untuk mengukur tingkat penguasaan materi dan mendapatkan umpan balik, guru memanfaatkan aplikasi Game Board Wall untuk melakukan asesmen pembelajaran. Dari hasil asesmen ini, data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah menguasai materi dengan baik. Terlihat saat peserta didik dapat menjawab soal dengan benar dan mendapatkan nilai rata-rata di atas 90. Nama saya Manila, saya sangat semangat dan senang sekali belajar hari ini karena dengan media Jangan Kali kami bisa memahami materi sambil bermain sangat seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Kurniawati, mengajar di kelas 5. Setelah melihat media pembelajaran dan praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Arni, saya sebagai rekan sejawat sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Arni karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa lebih mudah memahami pembelajaran dengan belajar sambil bermain. Saya juga terinspirasi untuk menggunakan media pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Arni. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, demikian praktik baik pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.